Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini kita pertemuan ketiga dengan membaca kitab Syarhul Waraqat karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita lanjut di ta'rif usul fikih bi'tibari mufradaih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala ta'rifu usulil fikhi bi'tibari mufradaihi. Fal usulu ma yubna alaihi ghairuhu wal far'u ma yubna ala ghairihi wal fikhu ma'rifatul ahkamil syar'iyyatil allati tariquha ijtihad. Hadal ta'rifu al-usulul lil usulil fikhi Hadal ta'riful usulul tidak ada kata al-awwal. usulul al-awwalu. Ulang. Hada ta'rifu al-awwalu Iya. li usulil fikhi wa huwa ta'rifuhu bi'tibari mufradaihi. Fal usulu jamu asli Tanwin. aslin wal aslu lugatan ma yubna alaihi ghairuhu ka aslil jidari wa huwa asasuhu al-mustatiru fil ardi al-mabniyun alaihil jidari. Jidari. Ru. Kenapa ri? Ada huruf jar? Jidari. Ru. Tidak ada huruf jar kan? Tidak ada. Baca ru. Al-jidaru. Baca ulang. Wa huwa asasul mustatiri. Ru. Tidak ada huruf jar. Kenapa serba kasroh? Ada apa? Kok semua kasroh? Wa huwa asasu mustatiru fil ardi al-mabaniyun alaihil jidaru. Wa usulil Ulang. wa aslil Kenapa selalu kasroh semua? wa aslul syajarati wa huwa tarfuha ats-tsabitu fil ardi. Qala ta'ala alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama' wa huwa ahsanu ma Itu apa? wa hadha ahsanu ma qila fi ta'rifil asli. Baik. Kata Syekh Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala Abul Ma'ali Al-Juwaini, ta'rifu usulil fikhi bi'tibari mufradaihi. Pengertian usul fikih dilihat dari dua katanya. Dua mufradnya. Itu kata usul dan kata apa? Fikih. Jadi sekarang apa itu usul, apa itu fikih? Kata beliau, fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Maka aslu itu adalah asal, namanya asal. Apa yang selainnya, ghairuhu, selainnya, yubna alaihi, dibangun di atasnya. Itu dibilang asal, pondasi. Itu namanya asal, pondasi. Selainnya dibangun di atasnya. Wal far'u, sementara far'u, beliau ta'rif far'u, walaupun tidak ada di pembahasan kan kita mau tahu asal. Tapi kan segala sesuatu itu akan jelas dengan lawannya. Maka beliau bawakan lawannya. Wal far'u, yaitu lawan dari al-aslu. Ma yubna ala ghairihi. Apa yang dibangun di atas selainnya. Jadi kalau aslu
selainnya dibangun di atasnya. Paham kan? Kalau far'u dibangun di atas selainnya. Paham ini? Iya. Artinya asal itu pondasinya, temboknya yang bangun ke atas itu namanya far'u. Dipahami kan? Paham ya? Jadi ini misalnya ini ruko. Ada asal di bawahnya. Paham kan? Pondasinya. Kemudian di atasnya dibangun selainnya. Di atasnya ini namanya apa? Far'un. Wal fikhu dan fikih itu pengertian asal. Fikih ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquhal ijtihadu. Sementara fikih adalah mengenal hukum syar'i. Mengenal hukum syar'i. Allati yang tariquha caranya adalah dengan berijtihad. Makanya tidak mengenal fikih kalau bukan mujtahid. Dalam artian dia bisa menjelaskan fikih dari dirinya, bukan lewat orang lain. Karena kalau dia jelaskan dari orang lain namanya muqallid. Namanya orang yang bertaklid. Nah, kalau fikih itu orang dikatakan faqih, ini orang faqih. Berarti dia tahu hukum apa? Syar'i yang caranya dia dapatkan itu ilmu apa? Dengan ijtihad. Dengan ijtihad. Nanti insya Allah ada pembahasan apa itu syarat mujtahid. Kata Al-Fauzan, ada ta'riful awal. Ini pengertian yang pertama. Li usulil fikih, untuk isi usul fikih. Bahwa ta'rifu yaitu dia pengertiannya bi'tibari mufradaihi, dilihat dengan sisi dua mufradnya, yaitu kosakatanya. Fal usulu jam'u aslin. Maka kata usul jamak dari asl. Usul jamak dari asl. Wal aslu lugotan. Dan aslu secara bahasa ma yubna alaihi goiruhu. Apa yang goiruhu selainnya. Yubna alaih, dibangun di atasnya. Jadi pengertian dibawakan oleh Imam Al-Juwaini itu adalah pengertian secara bahasa, bukan secara istilah. Dia adalah apa yang selainnya dibangun di atasnya. Kata beliau, ka aslil jidari. Seperti asalnya tembok, usulnya tembok. Wahuwa asasuhu, yaitu dia adalah pondasinya, al-mustatiru, yang tersembunyi fil ardi, di dalam tanah. Iya kan? Yang di bawah tanah itu namanya apa? Usulnya. Al-mabni alaihil jidaru, yang tembok dibangun di atasnya. Paham kan? Yang tembok itu dibangun di atasnya. Wa aslu syajarati, usul daripada pohon, huwa torofuha sabitul fil ardi, yaitu ujungnya yang kokoh di dalam tanah. Akarnya itu namanya apa? Usulnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu masalan. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan? Kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha, itu yang menjadi poin kita. Asluha sabitun, usulnya kokoh. Apa maksudnya usulnya di sini? Akarnya di bawah kokoh. Wa far'uha fis sama, cabangnya, apanya ini? Pohonnya yang ke atas. Itu fis sama, menjulang ke langit. Ini makna usul secara bahasa. Kata beliau, wahada ahsanu makila fi ta'rifil asli. Ini adalah yang paling bagus dari apa yang dikatakan tentang ta'rif kata usul. Ini secara bahasa ini. Kalau secara istilah, lanjut. Qala rahimallahu ta'ala, wa amma fil istilahi fayatluqu ala ma'ani minha. Ad-dalilu fayutlaqu ala ma'ani minha. Ad-dalilu ka qaulina al-awwalu
Ad-dalilu kaqaulina aslu wujubil saumi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam wa minhu usulul fiqhi ay adillatuhu. Ats-tsani al-qaidatul mustamirratu kaqaulina ibahatu al-maitati lil muttari ala khilafi al-usuli al-asli. Ats-tsalits al-muqayyisu alaihi al-maqisu alaihi wa hadha fi babil qiyasi li'annal asla ahadun tidak ditanwin, li'annal asla ahadu arkanu tidak mudhafun ilaih, arkani al-qiyasil arba'ati wa hiyal aslu wal far'u wal hukmu wal illatu. Baik, alhamdulillah. Iya. Kata beliau rahimallahu taala, wa amma fil istilahi. Adapun usul secara istilah, kalau dibilang aslun, ini adalah aslun. Secara istilah, fayutlaku ala ma'anin, maka dia digunakan di atas beberapa makna. Jadi banyak maknanya itu usul. Secara istilah, tergantung siapa yang pakai. Siapa yang gunakan. Minha di antaranya. Al-awwalu ad-dalil. Kata aslun bisa digunakan dalam makna dalil. Misalnya anak bilang begini. Niat di dalam solat adalah merupakan syarat sahnya solat. Asal dalam masalah ini adalah sabda Nabi SAW, innamal amalu biniat. Apa maksudnya itu? Dalil. Paham kan? Jadi dia bisa bermakna apa? Dalil. Kalau secara bahasa tadi, usul itu apa yang sesuatu itu dibangun di atasnya. Maksudnya sesuai itu, sesuai maknanya. Anak bilang, syaratnya niat dalam sholat. Asalnya apa? Maksudnya ini niat dibangun di atas hadis Nabi SAW. Semana. Bermakna dalil. Kaqaulina seperti ucapan kami. Aslu wujubis siyam. Asal akan wajibnya berpuasa. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Apa maksudnya ini asal sini? Dalil akan wajibnya puasa. Jadi begitu terjemahannya langsung. Dalil akan wajibnya puasa adalah firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ay daliluhu. Yaitu dalilnya. Wa minuhu usulul fiqh. Di antara yang cocok dengan makna ini adalah makna usul fikih. Apa maksudnya? Adillatuhu. Dalil-dalil fikih adalah usul fikih. Dalil-dalil fikih adalah apa? Usul fikih. Asalnya yang kedua, dia bisa bermakna al-qaidatul mustamirratu. Dia bisa bermakna kaidah yang terus menerus. Bisa bermakna kaidah yang terus menerus. Seperti apa contohnya? Kaqaulina seperti ucapan kami, ibahatul maitati, mubah bolehnya makan bangkai, lil muttar, bagi orang yang sedang dalam keadaan darurat, ala khilafil asli, ini menyelisih asal. Apa maksudnya di sini asal? Menyelisih kaidah yang berjalan. Karena kaidahnya Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitah. Ya kan? Diharamkan bagi kalian apa? Bangkai. Apa hukum makan bangkai? Kaidah yang sudah terus menerus, bangkai haram. Paham gak ini? Ketika dibolehkan untuk orang yang sedang dalam keadaan darurat, maka kita katakan ala khilafil asli. Ini menyelisih asalnya. Apa maksudnya menyelisih asal? Menyelisih kaidah yang terus menerus. Kaidah yang berjalan.
Dipahami ini? Ini makna yang kedua. Asal itu yang ketiga. Al-aslu bisa bermakna al-makisu alaih. Yang dikiaskan kepadanya. Kan kalau orang mau kias, kalau ada orang mau kias, ada orang mau kiaskan sesuatu kepadanya. Maka yang mau dikiaskan ini namanya far'. Sementara tempat yang kita kiaskan kepadanya namanya apa? Asal. Paham gak ini? Misalnya kita kiaskan balok kecil yang memabukkan kepada khamar. Khamar ada pengharumannya dalam Quran. Paham kan? Khamar ada pengharumannya dalam Al-Quran. Kan begitu? Kita mau kiaskan yang datang setelahnya. Paham gak ini? Ini khamar apa namanya? Kita sebut apa? Asal. Balok far'. Jadi yang mau dikiaskan kepadanya itu namanya aslu. Ini penggunaan keberapa? 3. Ini adalah asalnya, ini adalah far'nya. Iya, kaqaulina seperti ini, wahada fi babil kias. Ini dalam pembahasan kias. Li'annal asla, karena asal dalam pembahasan kias maksudnya ahadu arkanil kias al-arba'ah. Salah satu rukun kias yang 4. Karena rukun kias itu dia adalah wahil aslu. Akan datang nanti pembahasan kias secara khusus babnya. Rukun kias itu adalah al-aslu. Ada asal. Wal far'u. Ada cabang. Wal hukmu. Apa hukumnya itu asal. Wal illatu. Apa sebab hukum itu. Ini namanya orang yang mau kiaskan harus tahu apa asalnya. Apa hukumnya. Apa sebabnya. Kemudian apa cabang yang kita mau kiaskan. Jadi aslu salah satu rukun dari apa? Kias. Ini secara istilah. Terus Maqala rahimahullah ta'ala wa ammal far'u fa huwa ma yubna ala ghairihi masalu furu'i mithlu furu'i syajarati wa hiya mabaniyatu tanwin wa hiya mabaniyatun ala asliha wa furu'il fiqhi mabaniyatun ala usulihi. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ammal far'u. Adapun para cabang lawan dari as, fahuwa ma yubna ala ghairihi. Dia adalah apa yang dibangun di atas selainnya. Misal contoh furu'is syajarah. Contoh cabang-cabangnya pohon. Fahiyya maka dia mabaniyatun ala asliha. Maka dia dibangun di atas asalnya, pokoknya yang dibawa. Wa furu'ul fiqhi. Cabang-cabang dari fikih mabaniyatun ala usulihi, dibangun di atas usul fikih. Jadi itu fikih yang tebal berjilid-jilid dibangun di atas apa? Usul fikih. Dibangun di atas usul fikih. Kalau kuat usulnya, maka otomatis fikihnya kan kuat. Kalau ada orang tidak punya usul, maka fikihnya tidak kuat. Aduh, paham? Kalau antum lihat orang fikihnya tidak kuat, gampang berubah, berarti usulnya kurang kuat. Tapi kalau usulnya kuat, otomatis fikihnya kuat. Dipahami ini? Bisa antum pahami ini? Inilah hubungannya. Kaitannya antara fikih dan usul fikih. Kalau ada orang bangun rumah, pondasinya tidak kuat, otomatis rumahnya cepat robohnya. Tapi kalau orang ada yang bangun rumah, pondasinya kuat, maka otomatis yang berdiri ke atas apa? Kuat. Dipahami ini? Ini pembahasan usul fikih. Kemudian berikutnya, Allah rahimahullah ta'ala wa innama araful far'i arrafal far'a. wa innama arafal far'a. Jadi maksudnya penulis mentarif far'a. Kan seharusnya kan cuma usul yang dibutuhkan. Kenapa perlu ta'rif far'a? Ma'a annahu laisa ahadul juz'aini li'annahu muqabalu li'ahdihima wa huwa aslu wa syai'u yattadihu ghayatu al ittidahi idza dzakara muqabaluhu idza dhukira muqabilu au
yuqalu qasdul muallifi at- at-tani At-tam at-tanbiyati at-tambihu. at-tanbihu ala anna al-fiqhi. Kayaknya memang asalnya kita kayaknya majrur semua ya. Karena ditegur baru berubah. Enggak, asal kata itu domah. Daripada asalnya majrur kan butuh amil jar. Ulang. Qasdul muallifil at-tanbihu ala annal fiqhu Enggak. Anna, apa tugasnya Anna? annal fiqhu. Enggak ada ho. Kenapa bisa ada ho? Harokat itu cuma doma patah kasro. Fiqhu. Fiko, enggak, tetap sukuk. Hanya yang anak mau. Oh, fiqha. Iya. Annal fiqha Baik. mabniyun ala usulihi wa annal juz al awwali wa huwa Juz al awwal hulu sebagai khobar anna enggak. onaat Nah. juz al awwala wa huwa usulu mabniyun Tanwin. usulun mabniyun alaihi wal juz'u athani wa huwa al fiqhu mabniyun falaysa dzakarul far'u Dikru. dhikrul far'i istitrodan kama qala ba'duhum. Kata beliau rahimahullah ta'ala, innama arrafal far'a. Tiada lain beliau memberikan definisi far'a. Ma'annahu laisa ahadu al-juz'ain. Padahal dia bukan salah satu dari dua bagiannya. Li'annahu muqabilun li'ahadihima wahal aslu. Karena dia adalah lawan dari salah satu dari keduanya, yaitu asal. Far'u ini lawan dari apa? Asal. Wasyai'u yattadihu goyatal itidohi goyataya. Ya, mansub. Ya, bisa ala iskotil khafid. Dia sesuatu itu akan jelas dengan sejelas-jelasnya idza dzukira muqabiluhu, jika disebutkan lawannya. Au yuqal, atau bisa juga dikatakan qasdul muallifi, tujuan dari penulis membawakan pengertian far'u adalah at-tanbih, untuk mengingatkan ala annal fiqha mabniun ala usulihi. Bukan untuk menjelaskan lawannya, tapi maksudnya adalah untuk mengingatkan bahasanya namanya fikih itu dibangun di atas usul. Jangan dibalik, bukan usul dibangun di atas apa? Fikih. Ini belum ingatkan itu. Wa annal juz al awal, bahasanya bagian yang pertama, wa usul, yaitu kata usul, mabniun alaih. Paham kan? Yaitu dibangun di atasnya. Wal juz'ut tsani wal fikih mabni. Paham kan? Adapun jenis kedua yaitu fikih, itu yang dibangun. Kalau usul itu pondasinya, fikih itu bangunannya. Anda paham ini? Untuk mengingatkan itu. Falaisa dzikrul far'i istitrodan. Kama qala ba'duhum. Maka penyebutan kata al-far'i itu bukan ya istitrodan. Paham kan? Bukan secara sengaja langsung begitu. Tapi ini untuk mentambi saja. Untuk mengingatkan bahwa ini usul fikih penting dipahami. Karena dibangun di atasnya cabang, yaitu fikih sendiri. Kama sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka. Terus. Wa ammal juz'ul tsani minal murakkabi wa huwa al-fiqhu wal fiqhu lughatan al-fahmu ay fahmu
gordil mutakallimi min kalamihi. Qolal Juhari Qolal Jauhari al-fiqhu al-fahmu taqulu fakihar Fil madi fa'ila. Itu jangan sampai ha itu antum kira ha domir. Kan dia asal kata lamun fi'il. fakihar rojuli bil kasri. Fakihar rojulu bil kasri. Apa? Rojulu. Lu. Ya rojul. Wa fulanu la yafqahu wa la yanqahu. Tsumma khassa bihi ilmu asyariyati. Ilmu syariati. Syariati. Bukan syariah. Syariati. Wal alimu bihi faqihu wa qad fuqaha. Wa qad faquha bidommi faqahatin. Faqahatan wa faqihuha. Ditasdid fa'ala. Wa faqihuhu Allahu. Faqahahu. Fa'alahu. Wa faqahahu Allahu. Wa faqahahu Allahu. Wa tafaqqaha. Tafa'ala. Idza ta'ata dzalika. Wal fiqhu istilahan ma'rifatul ahkami asyar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ammal juz'u tsani, adapun bagian yang kedua minal murakkabi dari susunan itu, fahuwal fiqhu, yaitu kalimat fikih. Wal fiqhu lugatan, fikih secara bahasa, al-fahmu, paham. Ai fahmu gordil mutakallimi min kalami. Itu makna fikih secara bahasa. Yaitu memahami maksud dari pembicara, dari bicaranya itu. Paham kan? Ketika anak berbicara, antum paham, berarti antum fakih. Itu secara bahasa. Qala al-Jauhari, berkata al-Jauhari, masih semua secara bahasa. Al-fiqhu al-fahamu. Fikih artinya memahami. Takul, antum katakan contoh kalimatnya, fakihar rojulu bil kasri, dengan di kasro kopnya, fakiha. Paham gak ini? Di kasro kopnya, fa'ila, wazan fa'ila. Fulanun la yafqahuhu. Fil mudhari'nya, si fulan tidak memahaminya. Wala yang kohuhu, ini sinonimnya. Summa, kemudian setelah itu, khusso bihi ilmu syariah. Ya kan? Asalnya fikih artinya apa? Paham. Setelah itu dikhususkan dengan ilmu syariah. Yang disebut dengan ilmu apa? Fikih. Bukan ilmu paham. Tapi ilmu apa? Syariah, dari toharo, ibadah, muamalah, itu namanya ilmu apa? Fikih. Digunakan dalam ilmu syariah. Wal alimu bihi, orang yang paham syariat, disebut fakih. Wa qad faquha biddom, dan kadang datang dengan bentuk faula. Faquha di dhamma. Faqahatan. Maksudnya masdarnya kan kalau fikih itu seperti alima ya'lamu ilman. Paham gak ini? Fakiha yafqahu fikhan.
Tapi kalau fa'ula kan cuma punya dua masdar. Itu fa'alatan atau apa? Fu'ulatan. Jadi ini fakuha. Masdarnya apa? Fakohatan. Kadang datang dengan bentuk itu. Wa fakohahullah. Kadang juga ditasdid. Fa'ala. Wa tafakkoha. Kadang dibuat dengan wazan tafa'ala. Ini bentuk-bentuk perubahannya. Ida ta'ato dalik. Kalau dia melakukan hal itu. Sama dengan alima, tahu. Kalau ta'allama, kalau dia belajar, mau tahu. Begitu, paham maksudnya. Jadi kan, fakiha, apa? Dia tahu fikih. Kalau tafaqquha, dia belajar fikih. Paham maksudnya? Sama. Alima, tahu. Ta'allama, mau tahu ilmu. Nah, sama ini. Kalau fakiha, fakuha, faqqaha, apa artinya? Tahu fikih. Kalau tafaqquha, ta'ato dalik. Dia melakukan untuk mendapatkan itu. Paham kan? Untuk paham apa? Fikih. Itu tafaqquha. Dan fikih secara istilah. Itu tadi baru secara bahasa. Secara istilah, fikih secara istilah. Ma'rifatul ahkam syar'iyati. Mengetahui hukum syar'i. Orang dibilang ini orang fakih, ini adalah fikih, mengetahui hukum syar'i. Allati tariquhal ijtihad. Yang jalur untuk mengetahuinya adalah berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Adapun syarahnya itu panjang, tanggung kita potong di hari ini. Insya Allah kita akhirkan besok. Syarhut ta'rif, penjelasan dari pengertian fikih itu. Insya Allah kita ambil besok. Alhamdulillah.